Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ugliga wal khatim lima sabaga nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam sehingga kita bisa merasakan nikmat tersebut. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 orang yang akan dinaungi Allah pada hari yang tak ada naungan selain naungannya. Jadi ada 7 kelompok yang mana nanti Allah akan memberikan naungan di mana manusia tidak dapat naungan tersebut. Nah, di sini ada 7 golongan. Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adil, seorang pemimpin yang adil, yang mana pemimpin ini berlaku adil, tidak pandang bulu. Mau orang kecil salah dihukum, orang besar salah dihukum, pejabat salah dihukum. Semuanya apabila ada kesalahan, baik itu dari rakyat maupun dari pejabat, dihukum oleh pemimpin tersebut. Nah, kalau pemimpin seperti ini, maka dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Dikatakan lagi, yang kedua adalah seorang muda usia yang perkembangan hidupnya senantiasa dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia sibuk di masa muda, yang mana biasanya dihabiskan untuk bersenang-senang, tetapi dia gunakan waktunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih, yaitu seorang laki-laki yang mana hatinya selalu rindu dengan yang namanya masjid. Apabila dia keluar dengan masjid sampai dia ingin masuk lagi ke masjid. Tadi dia habis sholat zuhur, dia pengen, ya Allah kapan sih sholat asar? Habis sholat asar, kapan sih sholat maghrib? Habis sholat maghrib, kapan sih sholat isya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kenapa? Rindu. Hatinya ini rindu, mu'allaq, terikat dengan masjid. Kalau kita, wallahu a'lam. Tapi kalau orang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mempunyai hati yang selalu ingat, selalu pengen ke masjid, sholat di masjid dan lain sebagainya. Kemudian warajulani tahaba fillahi fajtama'a ala dzalik waftaraga alaih. Ada 2 orang yang mana saling cinta mencintai. Dia berteman karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kita berteman bukan karena hartanya. Kita berteman kepada teman kita bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya jabatan dan lain sebagainya, tapi kita berteman dengan seseorang itu karena Allah. Baik dia orang kaya maupun orang tak punya, kita katakan saya berteman karena Allah dan saya berpisah pun karena Allah. Tapi kenyataan banyak orang yang berteman karena harta.
Ketika orang yang ditemenin itu banyak harta, terus hartanya habis, ditinggalkan. Nah ini lalu ada dua orang yang saling mencintai, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Apa berpisah? Mati. Berpisah karena Allah. Kemudian warajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang mengingat Allah di dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, turun air matanya. Dia mengingat dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dia memohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hitung dari pagi sampai malam berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Dia nangis, dia takut. Ini yang dikeluarin air mata. Kita nangis karena nggak ada sesuatunya. Kita nangis karena diputusin sama cewek kita, diputusin ini, diputusin, lalu nggak dikasih duit sama orang tuanya, kita nangis. Kemudian warajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang laki-laki dipanggil oleh seorang wanita yang cakep, denok, geboy, Masya Allah. Tetapi laki-laki itu mengatakan, inni akhafallah, saya takut sama Allah. Karena dia dipanggil bukan cuma dipanggil nama, tapi untuk berbuat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berbuat perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bukan wanita yang manggil, tapi kita yang punya akal-akalan biar bisa mendapatkan wanita tersebut. Kalau laki-laki seperti ini, ketika dipanggil oleh perempuan yang cantik, yang punya jabatan, yang kaya dan lain sebagainya, kemudian dia mengatakan inni akhafallah, saya takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, warajulun tasaddaq bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kita enggak, kita sedekah kita umumin, sedekah kita kasih tahu deh si fulan ini dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Kita sedekah tidak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu saja. Ini 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan tersebut. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa annahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'ina alaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin bil ummah wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.